Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayura Fani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran pada siswa SMP kelas 9. Berikut skenarionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Wah, bersemangat sekali ya pada hari ini. Bagaimana liburannya selama kalian lebaran ini? Apakah ada yang mudik atau ada yang silaturahmi ke rumah teman-temannya? Saya mudik ke rumah nenek, Bu. Saya ke rumah Kania, Bu. Iya, Bu. Saya sama Reza main keliling Palembang. Wah, kayaknya liburan tahun ini seru ya. Baiklah, kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Baiklah, jika hadir semua, maka kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang pertama pada hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Teks diskusi, Bu. Iya, betul sekali Kania, dapat 100. Jadi, hari ini kita akan mempelajari teks diskusi. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Mohon untuk disimak ya. Jadi, untuk yang pertama itu, apa itu teks diskusi? Teks diskusi itu merupakan teks yang disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama strukturnya itu terdiri atas isu, argumen yang mendukung atau pro, dan argumen yang menentang atau kontra. Yang kedua, menggunakan bahasa yang argumentatif, logis, dan efektif. Yang ketiga, menampilkan dan menyuarakan masalah atau persoalan dari minimal 2 perbedaan pendapat. Yang keempat, teks diskusi itu mencakup pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk merangsang pembaca atau pendengar untuk berpartisipasi dalam diskusi. Dan yang terakhir, teks diskusi sering diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan. Strukturnya yang pertama ada isu atau masalah, yang kedua ada argumen yang mendukung atau pro, yang ketiga ada argumen yang menentang atau kontras, dan yang keempat ada kesimpulan. Ciri kebahasaannya pada teks diskusi itu menggunakan konjungsi perlawanan, seperti konjungsi tidak, tetapi, sedangkan, dan bukan. Lalu yang kedua, penggunaan katanya untuk mendukung kalimat, menggunakan pengulangan kata, persamaan makna, dan perlawanan makna. Menggunakan kata rujukan untuk mendapatkan kepaduan kalimat, dan menggunakan kata-kata yang menunjukkan sikap pembicara. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok pertama berisikan 2 orang, yaitu ada Kania dan Reza. Kelompok 2 ada Nina dan Raina, dan kelompok 3 Selena dan Jack. Untuk mengenai tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Reza. Untuk pengumpulan tugasnya bagaimana ya, Bu? Tugasnya akan dikumpulkan, dikirimkan di link Google Drive. Baik, Bu. Baiklah. Tugasnya sudah Ibu kirimkan di link di grup WA.
yaitu teks 1 dan teks 2. Untuk teks 1, apakah Kania bisa membacakannya untuk paragraf pertama? Baik, Ibu. Di sini saya akan membacakan paragraf pertama teks 1. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Kania. Pada paragraf 1 ini, apakah ada yang tahu pokok pikirannya pada paragraf 1? Saya, Bu, izin jawab. Ya, silakan. Ya, pokok pikirannya itu anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Itu, Bu. Baik, terima kasih Kania atas jawabannya. Lalu kemudian kita beralih ke teks kedua. Neina, boleh dibacakan paragraf satunya? Baik, paragraf 1 ya, Bu. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah, sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Paragraf selanjutnya boleh Reza yang membacakan. Baik, Ibu. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang ekonomian negara sendiri. Baik, terima kasih Reza. Ada yang bisa menjawab pokok pikiran pada paragraf 1? Saya, Ibu. Silakan. Pokok pikiran pada paragraf ke-1 itu yaitu kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Jawaban Reza benar. Jadi, pada paragraf 1 itu pokok pikirannya adalah kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak itu masih sangat rendah. Selanjutnya untuk paragraf 2, ada yang tahu pokok pikirannya? Saya, Ibu. Silakan Kania. Baik, baik, Bu. Pokok pikiran yang paragraf 2 itu, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali jawabannya Kania. Jadi, pokok pikiran pada paragraf bisa dilihat pada kalimat utama, kalimat tengah, dan akhir. Karena kalian sudah paham tentang teks diskusi yang sudah dibacakan, Ibu akan memberikan tugas. Mohon disimak soalnya, bisa kalian tulis di kertas atau di buku. Soal pertama, apakah persamaan kedua teks tersebut? Soal kedua, adakah perbedaan antara kedua teks tersebut? Soal ketiga, di manakah perbedaannya? Dan soal terakhir, manakah yang termasuk teks diskusi? Pengerjaannya boleh dilakukan sembari berdiskusi, kemudian jawabannya ditulis tangan dan nanti ketika kita luring, pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baiklah, setelah mengerjakan tugas, juga melakukan diskusi bersama teman-teman, ada tidak yang ingin ditanyakan? Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada, baiklah. Mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ketika kita sudah luring.
Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, mengingat sudah hampir lewat jamnya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu kasih. Ayu.